Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana dari kelas 12 TKJ 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penguatan host atau host hardening. Untuk alat dan bahan itu kita bisa menggunakan PC dan laptop untuk peralatannya, lalu internet, lalu web server Proxmox. Nah, ini opsionalnya kalau web servernya sedang maintenance kita menggunakan VirtualBox. Untuk bahannya itu Linux ISO Debian 7 atau Linux ISO Debian terbaru. Nah, kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Kita bisa start. Jika sudah, kita bisa login dengan root, lalu mengisi password. Dan kita bisa setting IP networknya nano spasi slice tc slice network slice interface untuk masuk ke file nanonya. Nah, ini kita bisa hapus menjadi auto. Untuk initnya DHCP ini kita ganti menjadi init static. Ctrl K saja. Baik, ini kita tab, lalu ketik address, isi IP-nya, bisa ikuti saja seperti ini. Enter kembali, lalu tab untuk mengisi netmask-nya. Jika sudah, agar cepat ini bisa Ctrl K, lalu Ctrl U untuk menyalinnya. Agar tidak mengetik ulang kembali, Ctrl A, Ctrl U kembali. Lakukan berulang-ulang hingga di netmask. Lalu untuk yang auto kedua ini bisa ditambahin titik 2, lalu angka 1, titik 2 kembali, lalu angka 1. Lalu untuk addressnya ini, IP terakhirnya diganti menjadi angka setelahnya. Lalu bisa menyimpan dengan Ctrl X, lalu yes untuk men-save. Jika sudah, kita bisa restart networking-nya dengan service restart. Service networking start. Perintah seperti ini. Jika sudah oke, ketik perintah kembali apt get install SSH, menginstal SSH-nya. Y. Nah, disuruh mengisi DVD satunya. Kita bisa ke setting, lalu storage, lalu empty. Setelah itu mengisi DVD satunya. Open. Maaf teman-teman, tadi lupa di layar lebarin. Lalu ini kita bisa enter saja. Nah, jika sudah oke, kita bisa pergi ke putih. Ini untuk putih ini kita bisa download di Google. Untuk yang 64 paling atas ya. Kita pergi ke putih. Jika sudah, aplikasi putih ini kita isi IP address-nya. Seperti yang kita isi awal tadi. Dengan port 22. Nah, dia akan seperti ini, lalu accept. Jika gagal masuk seperti ini, teman-teman bisa cek di control panel IP-nya sudah dibenarin apa belum. Jika belum, coba dibenarin, nanti dia akan masuk seperti ini, akan berhasil. Ini kita bisa login root dan password berapa teman-teman bisa isi. Lalu kita bisa keluar saja,
kita bisa masuk ke folder directory SSH-nya, kita bisa cek semua file yang udah terinstall di package SSH-nya. Nah, ini kita bisa perintahkan dengan nano spasi slash etc slash ssh slash sshd config. Nah, dia akan masuk seperti ini. Kita bisa cari perintah bagian portnya. Nah, port yang ini kita beri tanda pagar, lalu kita isi bawahnya menjadi port 2312 untuk menambah port baru. Setelah selesai, Ctrl X, Y untuk men-save-nya. Lalu kita restart kembali dengan ketik perintah service ssh restart. Sudah oke, lalu kita bisa restart yang etc slash init dot d slash ssh start. Ya harus oke juga seperti ini. Nah, kita bisa jalanin kembali software putihnya pada OS client. Kita cek apakah bisa. Kita isi kembali IP-nya. Nah, untuk port jika kita menggunakan 22 dia akan gagal ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan port baru yang 2312. Kita open. Nah, kita cek kembali. Login sebagai root kembali. Nah, sudah masuk. Sudah seperti ini. Kita bisa lanjut kembali ke OS servernya, ke VirtualBox-nya. Dengan mengganti, ini perintahnya bisa kita ganti ya teman-teman dengan cd. Kita harus menambah cd saja. Lalu mengetik perintah yang untuk kita ganti slash etc slash ssh. Dia akan menjadi etc dan ssh. Lalu kita ls untuk membuka ininya. Lalu kita bisa ketik kembali dengan perintah nano spasi slash etc slash ssh sshd config untuk membuka kembali. Baik, jika sudah seperti ini ada yang salah perintahnya teman-teman. Ini ditambah SSH. Nah, dia akan masuk seperti yang awal tadi. Lalu kita bisa cari autentiknya. Authentication, scroll aja ke bawah. Ini yang authentication. Untuk yang permit ini, Ctrl K saja. Lalu Ctrl U 2 kali. Nah, untuk yang yes, kita tambah pagar. Lalu yang di bawahnya diganti menjadi no. Ctrl X, lalu Y untuk menyimpannya. Jika sudah, kita restart kembali konfigurasi SSH yang kita lakukan sebelumnya. Ketik perintah service SSH restart. Jika sudah oke, kita jalanin kembali OS Windows client-nya. Apakah bisa diakses kembali? Kita ketik dengan IP yang awal tadi. Port diganti menjadi 2312. Login menjadi akun root, lalu 123. Dia tidak akan masuk seperti yang awal tadi, tapi akan akses denied. Jika akses denied, berarti konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya itu sudah berhasil. Lalu kita bisa jalanin kembali ke OS servernya untuk masuk ke dalam folder directory SSH untuk nambahin user dan password. Nah, kita bisa ngetik perintah dengan user dd user 1 m ind si slash home slash
user tuh. Lalu mengisi passwordnya, passwd dengan perintah passwd user tuh. Nah, ini bisa teman-teman isi bebas. Nah, jika sudah, kita isi yang user 2-nya. Agar cepat, teman-teman itu bisa ketik aja panah atas panah bawah untuk mencari yang sudah kita cari sebelumnya. Ini ganti perintahnya user 2. User 2 dan sebelahnya user 2 juga. Lalu password yang user 2-nya. Nah, jika sudah sukses seperti ini, kita bisa restart kembali konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya. Tapi sebelum restart, kita masuk kembali ke yang nano etc ini, seperti perintah seperti ini. Lalu kita scroll ke paling bawah. Nah, jika sudah, kita isi allow user 1. Ctrl X, lalu Y, enter. Nah, lalu kita bisa service SSH restart. Jika sudah oke, kita jalanin kembali OS Windows client-nya dengan menggunakan server putih untuk mengisi IP-nya seperti yang tadi, port dengan 2312. Nah, ini loginnya tidak menggunakan root kembali tapi user 1. Nah, ini akan masuk seperti ini. Jika sudah masuk seperti ini, kita harus coba kembali yang user 2-nya. User 2, password seperti yang tadi. Nah, dia tidak masuk seperti yang user 1 tapi akses denied. Kenapa bisa seperti ini? Jika teman-teman menggunakan tidak mengisi yang di scroll paling bawah tadi, allow user 1 ini, dia jika bisa dicoba, nanti user 2-nya malah masuk seperti user 1. Jadi harus mengisi allow user 1-nya. Jika sudah, kita bisa di OS server ini kita lakuin pengecekan koneksi dan port yang aktif pada server. Ketik saja ss min ntlp. Nah, sudah masuk seperti ini, sudah berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Langkah-langkah konfigurasi penguatan host atau host hardening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.